kemudian apakah ada yang kurang dari yang mereka punya, atau ada yang kurang dari yang kami kerjakan. Jadi itu dia yang kemudian kami akan menerima undangan dari LMKN. Syukur-syukur LMKN juga mengundang pihak Lesti Kejora sebagai yang penyanyi juga yang namanya banyak tercantum dalam akun-akun YouTube tadi, begitu. Sekali juga mungkin klarifikasi mengenai banyak perform yang kemudian tampil dalam YouTube, yang kemudian apakah ini sudah sesuai pakem perundang-undangan atau tidak, gitu. Jadi itu yang kami jelaskan. Nah, dalam press conference ini memang itu tadi kami sampaikan supaya jangan sampai ada praduga-praduga negatif terhadap laporan polisi yang ada. Kemudian ada juga nanti sentimen negatif. Jadi kita dudukan. Kita juga kepentingannya nggak cuma membela Bang Yoni ya, tapi kita juga membela penyanyinya juga. Jangan sampai ternyata si penyanyi juga dimanfaatkan oleh akun ini. Begitu. Jadi ini yang kita sedang upayakan. Begitu dari saya. Nah, mengenai teknisnya silakan teman-teman boleh bertanya, baik mengenai perkembangan laporan polisi kepada Bang Ilham maupun mengenai lain-lain mengenai ciptaan kepada Bang Yoni. Tapi sebelum sampai ke sana, nanti saya persilakan Bang Ilham untuk bicara dan Bang Yoni juga untuk menyampaikan unek-uneknya, begitu. Ya, silakan Bang Ilham dulu sebagai kuasa hukum yang terdahulu yang sampai sekarang menjadi kuasa hukum Bang Yoni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya media. Mungkin penambahan sedikit soal persepsi atau pikiran-pikiran negatif dari netizen. Mungkin pada dasarnya semuanya nggak pernah saya pikirkan soal netizen karena dia nggak mengerti. Jangankan netizen, yang pakar hukum yang mengerti hukum aja sendiri, dia berani ngejudge, tapi dia nggak pernah tahu substansinya apa, gitu kan. Padahal di hukum itu sendiri, azas yang dikedepankan azas praduga tak bersalah. Bisa mengatakan, tadi udah dijelaskan sama Bang Leo bahwasanya kita nggak bisa memojokkan salah satu, baik itu terlapor ataupun pelapor, gitu kan. Karena ini masih proses berjalan, semuanya dalam penyelidikan. Jadi kadang-kadang yang saya sangkan untuk pakar hukum yang di media yang berstatement lah, tapi yang bersifatnya mendidik atau edukasi, gitu. Mereka menjelaskan bahwasanya, oh Lesti tidak bersalah, oh Pak Yoni bersalah, itu tidak boleh. Karena ini mereka nggak tahu masalah yang kita laporkan sendiri. Padahal udah kita sampaikan di media-media bahwasanya kita masalah mechanical right, bukan performing right, bukan LMKN, nggak ada hubungannya sama LMKN, gitu kan. Tetapi semuanya bicara royalti, gitu. Jadi itu yang saya disampaikan kepada pakar hukum yang mengerti hukum lah. Jangan pernah ngejudge, berstatement lah, tapi untuk mendidik orang-orang yang tidak mengerti, akhirnya menjadi kesalahpahaman persepsi bagi masyarakat, bagi netizen semuanya. Jadi sangat disayangkan untuk pakar hukum itu sendiri, tolonglah berbicara, jangan ngejas, jangan ngambil kesimpulan, gitu. Kedepankanlah azas praduga tak bersalah itu. Tanya kita kan semuanya welcome aja. Setiap wartawan media yang nelfon kita, siap, kapan, nggak pernah deh kita tutupin. Itu untuk netizen ya, untuk masyarakat baik netizen maupun yang pengacara-pengacara atau yang pakar hukum lainnya. Yang kedua, mungkin saya juga di awal harusnya kan menyampaikan selamat bergabung Bang Delipa. Oh iya. Mudah-mudahan menjadi kekuatan yang lebih, bukan kita pengen berperang, tidak, untuk bertukar pikiran, untuk lebih objektif masalah kita ini, pemecahannya, jadi tidak bersinggungan dengan, tidak ada yang merugikan ya pihak lain, gitu. Mungkin itu dari saya.